Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rani Buana Pangestuti dari kelas R2H Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang operasionalisasi pelayanan konseling. Kunci sukses pelayanan konseling ada dua. Yang pertama, mutu kegiatan pelayanan itu sendiri, dan yang kedua, ada hasil-hasil yang bermanfaat. Jadi, hasil pelayanan operasional harus nyata sebagai sesuatu yang bisa dibawa pulang dan segera dapat diimplementasikan oleh konseli pasca pelayanan dalam membantu mengembangkan case dan mengentaskan case T-nya. Nah, yang ke-1 ada hasil nyata pelayanan konseling. Dalam hal ini, pembahasan terdahulu tentang muatan kehidupan manusia dan arah pelayanan konseling ujung-ujungnya adalah perilaku positif terstruktur atau berpostur dengan akurs yang kuat. Berpostur persegi 5. Yang pertama ada triguna, yang kedua ada mandiri, yang ketiga ada akurs, dan yang keempat ada pengendalian diri, serta yang terakhir ada BMB3. Jadi, perilaku positif persegi 5 itu sebagai hasil pelayanan konseling di mana konseli dapat mengisi case dan terjauhkan dari case T yang dapat terjadi kapanpun. Dalam hal ini, konselor harus mengupayakan berpostur melalui pelayanan konselingnya. Yang kedua, ada praktik pelayanan. Dalam proses pelayanan konseling, konselor mengimplementasikan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang sesuai dengan permasalahan konseling. Dalam suasana belajar dan proses pembelajaran, harus mengacu pada arah etika serta prosedur pelayanan konseling. Sebelum menentukan metode dan menjalankan pelayanan konseling, konselor terlebih dahulu melakukan 1. Diagnosis, 2. Prognosis, dan yang ketiga ada perencanaan, yang dimana ketiga aspek tersebut ditujukan untuk membantu konseli dalam menemukan jalan keluar pada permasalahan konseli. Yang ketiga ada analisis dan pembinaan akurs. Telah ditegaskan bahwa fokus langsung proses pelayanan konseling adalah berpostur lengkap dengan akursnya yang bukan sekedar hafalan, melainkan unit kemampuan yang siap dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh konseli sehari-hari. Yang keempat, ada hasil akhir pelayanan. Pokok materi permasalahan atau topik yang dipecahkan dan dibahas dalam pelayanan konseling sangat luas dan bervariasi, seluas seluruh ranah dan dimensi kehidupan. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua konselor bisa membahas dan melayaninya. Nah, mengapa konselor tidak berwenang untuk menangani permasalahan yang telah disebutkan terdahulu? Karena pada masing-masing permasalahan dimensi kehidupan manusia itu sudah mempunyai objek praktik spesifiknya sendiri. Seperti psikiater itu, objek praktik spesifiknya itu adalah untuk mengobati penyakit fisik dan mental. Dalam penyelenggaraan proses pelayanan konseling, klien harus dalam kondisi sadar dan aktif dalam mengikuti atau menjalani layanan konseling. Pada proses pelayanannya, konselor membagi layanan menjadi 1 layanan perorangan dan 2 layanan kelompok klasikal. Keduanya layak menjadi objek penanganan konselor. Pada pembinaan berpostur, memerlukan pembinaan konselor yang tidak terbatas, dan lain-lain. Dan sebelum melakukan proses layanan untuk berpostur pada konseling, konselor harus lebih dulu memperhatikan dan mengidentifikasi sebagai kemungkinan berpostur yang akan digunakan terhadap subjek pelayanan. Jadi, berpostur itu harus didapat konseli setelah melakukan proses layanan konseling. Jika konseli tidak memperoleh berpostur selama pelaksanaan proses pelayanan konseling, hal itu berarti proses konseling tidak menghasilkan sesuatu yang nyata dan bermanfaat bagi konseli. Yang kelima, ada catatan kegiatan. Untuk merekam kegiatan pelayanan yang prosesnya baru saja diakhiri, konselor
Peserta perlu membuat catatan ringkas tetapi lengkap berkenaan dengan subjek, proses, dan materi serta hasil pelayanannya. Catatan dibuat terpisah agar menghasilkan perpostur yang terkait dengan subjek. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.